أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melepaskan bajunya, terlebih dahulu kita letakkan sehelai kain antara lutut dengan pusarnya, merupakan aurat besarnya, yang mana jumhur ulama kan berpendapat aurat dari pusar dengan paha, walaupun ada khilaf dan masalah itu ya. Begini, setelah itu baru kita mulai membuka apakah harus digunting pakaian sesuai dengan kondisi mayat. Setelah itu, maka yang masuk kepada pemandian kata para ulama hanya yang memandikan dan orang yang dibutuhkan oleh dia saja, yang mereka amanah. Karena di beberapa daerah itu ada tempat pemandian yang terbuka umum sehingga semua orang bisa lihat. Seingat saya di Lombok seperti itu kebiasaannya. Di beberapa daerah. Itu nggak boleh. Karena mayat harus dijaga kehormatannya ya. Walaupun sudah meninggal. Kita pakai sarung. Setelah itu kita angkat seperti hampir duduk. Digosok-gosok. Perutnya boneka perempuan pula ya. Digosok-gosok perutnya. Ya. Sehingga keluar. Yang satunya sambil nyiram. Ya. Sambil nyiram. Sehingga kotorannya langsung turun digosok, ya sudah. Kemudian mohon maaf kemaluannya sambil ditutup, nggak boleh dilihat. Ya, sambil tertutup dengan menggunakan sehelai kain, ya. Karena hukum asal tidak boleh menyentuh aurat seorang muslim walaupun dia sudah mati, harus dimuliakan. Kira-kira sudah bersih, maka setelah itu dan dipastikan tidak ada lagi kotoran yang akan keluar, maka apa yang dilakukan tadi? Diwudukkan. Mana airnya? Ini perlu disiram langsung nggak? Siram aja ya, biar jelas ya. Baik. Sekarang saya gosok-gosok. Nah, siram yang lain, siram. Ya. Baik, ya. Antum angkat ini mayatnya ya. Baik, ya. Ikan sambil saya gosok-gosok kotorannya otomatis keluar. Ya, rata-rata tempat pemandian kan dia lebih tinggi bagian kepalanya. Angkat coba nih. Silakan. Ya. Langsung saya atau ganjil gitu. Saya ambil gosok, saya siram terus. Ya, saya siram. Ya. Baik. Ya. Kira-kira sudah nggak ada lagi kotoran yang akan keluar. Kemudian kita gosok-gosok kemaluannya sambil kita siram. Ya. Dubur juga belum. Ya. Ya. Setelah itu baru bagian dubur. Ya, dubur tanpa melihat auratnya ya, dengan menggunakan sarung tangan. Ya. Iya, dibalik nampak nanti. Iya, diangkat saja. Ya. Nah, kan disiram dari bawah airnya. Baik. Udah, kira-kira sudah dipastikan kotoran yang nggak ada lagi, maka setelah itu baru diwudukkan. Kita buka sarung tangan kita karena tadi yang kotor, kita wudukkan seperti wuduk salat. Apa? Ada diniatkan untuk wuduk. Ya tadi kita udah bismillah dan niat kita memang pemandian jenazah tanpa diucapkan karena niat adalah amalan hati. Baik, cuci tangan 3 kali kan? 3 kali kan sunnah. 3 kali. Baik juga nih mayat nggak lawan-lawan. Ya. Baik, kan mulutnya sudah mungkin berkumur-kumur, maka kata ulama diambil kain basah, dibersihkan giginya, hidungnya. Kok biru nih giginya? Jenazah ada gigi. Ini nggak boleh disiram ya. Setelah itu seperti itu, apa lagi? Wajah. Setelah berkumur-kumur, setelah kumur-kumur. Muka apa wajah? Wajah, bukan muka. Wajah, bukan muka ya. Bukan muka, apa bedanya? Ya, 3 kali. Sunahnya, wajibnya kan sekali ya. Kenapa? Ini kan, di situ pentingnya ada yang jazakallah. Imam Nawawi menyebutkan bahwa dihitung sekali dalam berwudu adalah dengan al-isti'ab, sempurna anggota tubuh. Misalkan begini nih. Baik, ini belum kena tadi kan? Ya. Saya sekali lagi ini. Ini dihitung sekali bukan 2 kali. Dihitung sekali dengan sempurna. Baru dihitung sekali. Ini udah 2 kali. Tapi kalau terkadang kan ada orang jual cuci kaki begini. Sekali di ujung ini, sekali di sini, sekali di sini. Kita 3 kali. Jelas ya? Nah, Imam Nawawi sekali itu bil isti'ab. Seluruh anggota wudhu tersebut telah basah. Itu baru dihitung sekali. Bukan dengan berapa kali dia menyiram. Jelas ya? Jelas. Baik. Setelah itu kita wudhukan. Nah, kalau yang berjenggot di celah-celah gitu juga nggak sama? Ya, jenggot di celah-celah itu masuk dalam pembahasan wudhu. Ketika bagi orang yang berjenggotnya lebat. Dan apakah kukunya dipotong? Sebagian ulama berpendapat tidak dipotong. Maka ada yang menganggapnya tidak. Mungkin juga rambut ketiaknya ya.
Adapun kumis maka dicukur karena itu yang gampang. Adapun jenggot jangan cukur. Gigi palsu atau gigi Tidak ada. Walaupun ada ya, gigi yang emas atau perak. Nah, karena khawatir masuk ke dalam bahasa bagian. Kena keumuman hadis Nabi kasru aqmil mayyit ka kasri hayya. Mematahkan tulang mayat itu sama hukumnya seperti mematahkan tulang dia ketika masih hidup. masnya bisa. Ya kalau emasnya bisa menyebabkan patah tulang dan emasnya terlalu besar, lebih baik khawatir kena hadis tadi. Sekali emasnya besar menjadi warisan cukup untuk beli makan. Kemudian kita wudhukan kepala seperti wudhu toh. Mulai dari depan. Fa aqbala bihima marratan wahidah kata sahabat Abdullah bin Zaid al-Mazini kan dengan dua kali. Selesai. Setelah itu kan seringnya orang kita wudhu, anda lihat di masjid ini, hitung kepala itu kayak kan, dengan niat ya. Itu sekali itu dengan istiab, semuanya udah basah itu baru sekali. Kan sering orang dipek kayak gitu kan, sekali, tiga kali, sekali dalam agama ya. Katakan setnya itu dari anak. Saya wudhu. Siapain? Siram. Mandi. Siram. Banyak 3 kah? 3 kali. 3 kali. Kurang 3 kali. Dia kata syukur di dalam kamu. Setelah itu disiram sebanyak berapa kali? 3. Fa ba'ala ra'sihi salah. 3 kali. Ini enggak perlu kanan kepala ya. Setelah itu baru kita mandikan. Ini air sudah bercampur air daun bidara atau sabun? Saya bidara ya, sidir bahasa Arabnya. Mandikan, sudah terwayu, patungnya nggak jelas pula dia. Ada pula. Korban mutilasi. Ini belum dihitung sekali ya, belum. Kita balik. Bantu kan nggak mungkin anda mandikan sendiri. Pelan-pelan. Kayaknya udah hitung berapa? Sekali. Jadi karena baru dihitung. Hitungannya bukan gayung ya. Mil isti'ab. Balik. Pelan-pelan, lumayan nih. Satu. Sampai berapa kali? 3 kali. Mau lebih? 5. Mau lebih? 7. Mau lebih lagi baru 9. Oh, aktsar min dzalik in ra'aituna dzalik kata Nabi kan kepada wanita yang mencuci mandikan. Kalau lebih dari itu, yang penting ganjil. Kemudian yang terakhir batu ambil air kafur. Mana air kafur baru tadi? Tadi udah 7 kali ya. Tanpa ada kotoran lagi. Nah, kalau ada kotoran lagi, maka diulangi lagi. 2 kali. Demikian kata para ulama. Diulangi dari Dan kata para ulama, kalau sebagai ulama menyatakan kalau kotoran tersebut nggak mungkin bisa ditahan, maka dimasukkan sehelai kain agar kapas, sehelai kain agar bisa keluar lagi. termasuk darah kan? Kalau darah nggak, karena darah bukanlah pembatal. Untuk saya ulang lagi juga. Wudhu ya, Ulang dari awal. dari awal mandinya dan wudhunya. Jelas ya? Nah sekarang kan air kafur, udah ada ini air kafurnya. Berarti kalau 3 kali air yang berkapur barus, yang keberapa? 5. Pindah ya, kan? Tahu nih apa filosofnya Dokter Wahyu ngambil patung yang perempuan nih? Filosofinya adanya ini. Nih. Waduh. Oh, iya. Nah, lagi ya. Pembahasan luar biasa. Oh, iya. Jadi apa beda mandi junub? Nggak ada bedanya. Cuma bedanya apa? Kain kafur. Kemudian kita bersihkan kotoran-kotorannya. Semua mandi syar'i semua sama betulnya. Mandi Jumat, mandi junub, mandi jenazah. Cuma karena kita kadang di masyarakat dibuat mindset ya, kan mandi jenazah ini kalau bukan ustaz besar, Pak Kiai, cukup besar, harus ada bunga ini, bunga itu.